kita akan membahas mulai dari yang dasar, mulai dari kenapa orang tertarik sama investasi logam mulia, gimana cara investasinya, dan apa saja yang perlu kita perhatikan biar nggak salah langkah. Jadi jangan kemana-mana dan dengerin sampai habis ya. Oke, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih, apa sih logam mulia itu? Logam mulia adalah logam yang punya nilai tinggi karena langka dan tahan terhadap korupsi, contohnya emas, perak, palladium. Mereka punya sejarah panjang sebagai alat ukur dan penyimpanan nilai. Nah, emas yang paling sering dijadikan instrumen investasi karena stabil dan diterima secara global. Sekarang ini kita hidup di era digital, investasi tinggal klik di HP. Tapi kenapa logam mulia masih laku? Karena stabil di tengah ketidakpastian ekonomi. Saat relasi atau kursus harga emas cenderung naik. Banyak orang bilang investasi emas itu udah jadul, tapi faktanya saat ekonomi global naik turun, harga emas justru cenderung naik. Kenapa? Karena emas dianggap sebagai safe haven alias tempat berlindung yang aman ketika investasi lain beresiko tinggi. Kalau mau beli sekarang, tunggu harga turun atau langsung beli? Jangan tunggu-tunggu, lebih baik beli rutin sebulanan. Dengan cara itu, kamu nggak perlu nebak-nebak pasar. Investasi emas itu halal nggak sih? Selama pembelian tunai ada fisiknya, emas pun di backup emas nyata, maka dinyatakan halal oleh banyak ulama. Jenis-jenis logam mulia yang bisa diinvestasikan itu apa saja? Nah, logam mulia mulai yang umum diinvestasikan itu nggak cuma emas loh, ada juga perak, palladium, bahkan palladium. Tapi emang emas paling populer karena lebih ikut alias gampang dijual dan dibeli serta dievakuasi, harganya relatif stabil. Kalau beli perak bagaimana? Perak menarik, tapi volatilitasinya lebih tajam, cocok buat yang mau ambil sedikit resiko yang lebih tinggi dibandingkan emas. Cara memulai investasi logam mulia itu gimana sih? Buat yang baru mau mulai tenang aja, sekarang gampang banget kok investasi emas dan ada 3 cara utamanya. Beli emas fisik kayak batangan, antam atau UBS. Yang kedua, emas digital bisa dibeli lewat aplikasi kayak Tokopedia, emas DP Pegadaian digital atau wallet. Lebih baik beli emas fisik atau emas digital? Kalau kamu suka pegang langsung, ada tempat aman, fisik oke. Tapi kalau mau praktis dan tercangkung di digital lebih fleksibel. Nah, bedanya emas fisik sama emas digital itu apa sih? Emas fisik jelas bisa kamu pegang, tapi tempat penyimpanan yang aman. Sementara emas digital lebih praktis, bisa dibeli mulai dari 10.000, tapi pastikan beli dari platform yang diwasai OJK. Apa kelebihan dari investasi logam mulia? Kelebihannya, nilai emas relatif stabil, bisa dijual kapan saja, tidak tergerus nilai, bisa dimulai dari nominal kecil. Apakah investasi emas aman? Lalu apakah ada resikonya? Walaupun aman, bukan berarti tanpa
beresiko. Misalnya, harga bisa berubah atau tetapi jika dalam jangka pendek, kalau simpan fisik ada resiko pencurian, jadi tetap harus pintar-pintar ngatur strategi. Kapan sih waktu yang terbaik untuk beli emas? Untuk beli emas atau stabil, tapi jangan terlalu nunggu-nunggu juga. Kalau tujuannya jangka panjang, lebih baik rutin beli dikit-dikit, misalnya tiap bulan. Jadi investasi logam mulia itu bukan cuma soal beli emas lalu ditunggu sampai harganya naik, tetapi juga harus diperhatikan jenis-jenisnya, resiko-resikonya, dan sampai strategi waktu belinya. Kalau buat jangka panjang, investasi rutin dan konsisten jauh lebih penting daripada nunggu momen harga murah. Segitu dulu. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga pembahasan tentang investasi logam mulia ini dapat memberikan inspirasi bagi kalian yang ingin memulai investasi logam mulia. Sampai jumpa.